Ta'rifu sahabati utai nikubah nerangake kebini di sahabat. Wa sahuma wa qaftu alaihi min dalika anna sahabi man laqiyan Nabiya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala al-islam. Wa sahuma utawi paling jelas perkara atau bener perkara waqaftu kan mandek sapa ingsun musannif alaihi ngatasi manjari kasati mungkono ta'rifu sahabat iku anna sahabiya sakune sahabat iku man wong laqiya kang bertemu sapa man nabiya ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukminan hal kedua mukmin di kelawan kanjeng Nabi wa matalan sedo sokoman wa matalan sedo sokoman al-Islam yang atas Islam baik ulu mengkomanji sokoman baik ulu mengkomanji atau masuk iman ing dalam wong lagi kang bertemu sokoman kanjeng Nabi sapa man wong tolak kang panjang atau lama apa mujal satu duduk bersama duduk nyaman lalu bersama kanjeng Nabi duduk nyaman lalu bersama kanjeng Nabi. Al surat atau sebentar pokok menjelasan. Wa man lan wong rawakan meriwayatkan sokongan anhu saking kanjeng Nabi aulam yarwi atau tidak meriwayatkan sokongan. Wa man lan wong wazakan orang sokongan ma'ahu beserta kanjeng Nabi aulam yarwi atau tidak ikut perang sokongan. Wa man lan ra'ahu yang melihat sapa man ing kanjeng Nabi ru'yatan kelawan satu penglihatan walau lam yujanishu walaupun atau senajan ora lungguh sapa man ing kanjeng Nabi sekelebatan saja lihat kanjeng Nabi di pasar atau lewat papasan sama kanjeng Nabi ini secara adat secara asal pendapat yang paling sah mereka sudah dikatakan sahabat, tapi dengan catatan melihat walaupun sekelebatan tapi iman betul. Wa katan wa yaru yang tidak melihat sokongan yang kanjeng Nabi arifin karena perkara kang anyar teko kalama seperti kita seperti guna netral walaupun lan keluar yang imani kelawan batasan iman sokongan wong lakiyahu kang bertemu sokongan yang kanjeng Nabi kafir kali dadi wong kafir walau aslama walaupun masuk Islam sokongan pada dari setelah menggono lakiyan di dalam Islami apabila tidak berkumpul sokongan di kelawan kanjeng Nabi marotan kelawan ambalan kufro yang lain. Walaupun kemudian dia masuk Islam setelah bertemu kanjeng Nabi, tapi tidak duduk sama Rasulullah walaupun satu kali, ini juga masih belum dikatakan sahabat. Karena wa qauluna utawi ucapan kita kelawan iman iku yang kudu mengeluarkan pokok kaul manting wong laki yang bertemu sapa maning kanjeng Nabi mukminan hal
menjadi wong mukmin juga ini kelawan selainnya kanjeng Nabi. Karena kaya wong lakiyahu yang bertemu sapa maning kanjeng Nabi min mukmini ahli kitab saking orang mukminnya ahli kitab. Tapi sebelum terputusnya kanjeng Nabi. Wahal yang dulu dan apakah masuk sokoman wong lakiyahu. Jadi seperti ada sebelum Rasulullah diperintah, jika Rasulullah diantarkan oleh Sayyidah Khadijah menuju pamannya yang bernama Waraqah bin Nawfal. Ini juga Waraqah masih ikhtilaf, ada yang mengatakan itu sudah sahabat karena sudah bertemu Rasulullah dan mengimani Rasulullah, tetapi ada yang mengatakan belum karena beliau ini belum tahu Waraqah ini seperti apa Islam itu. Beliau hanya mengetahui kedatangan Rasulullah melalui kitab Taurat dan dia tidak mengimani Qurannya, tapi mempercayai penuh kepada sosok Rasulullah. Dan ada yang bilang itu sudah masuk sahabat, ada yang bilang ini belum bebas karena ada proses sebelum Rasulullah itu mendapatkan wahyu pertama atau Rasulullah dari Allah. Sebelum itu memang Rasulullah sudah didatangi oleh hal-hal yang gaib yang menurut beliau ini sangat aneh, dan juga pada waktu itu dibingungkan oleh keluarga beliau di pendapat yang mana yang benar dari ketiga kembali ke kalian. Ada yang mau belajar kitab yang sudah bertemu dengan Rasulullah, tapi kemudian sudah ada simpati kepada Rasulullah. Itu bagaimana? Wahal yadkhulu dan apakah masuk sokoman wong lakiyahu kang bertemu sokoman kanjeng Nabi nyembung saking mukmin ahli kitab wa amala iman sokoman bihanau kelawan sahune kanjeng Nabi iku sayyidu bakal diutus sapa kanjeng Nabi Allah tidak Allah yang kalau tidak masuk sokoman akan bertimalin aibihi makan bertimalin aibihi disebut dalam kaul akan bertimalin utawi tempat kemungkinan. Jadi kemungkinan ya dikatakan sahabat, kemungkinan tidak belum dikatakan sahabat. Wa min haula ilan iku setengah saking wong menggono-menggonoman bahir rayiti utawi pendetanya negara Buhairah wa mudarahu lan piro-piro sepadane Buhairah wa yaqululan masuk dikaulinan dalam ucapan kita rupani mu'minan bihi sopok kullu mukallabin setiap orang mukallab dan sini saking jiwal insilan manungso bahina idin mongkang dalam semangsani mengkono-mengkono yadkhulu yata'ayyanu bila sopotikuman menjelaskan orang hufidho yang dijaga pokoknya penyebutan yang mana dan sini saking jin alladhina amanu bihi alladhina rupane jin akeh amanukan iman sopo alladhina ini kelawan kanjeng Nabi bisyarti kelawan syarat al-mazkur yang tersebut. Wa amal ibn al-adiri lan anakon imbares Imam Ibnul Hadir ala Abi Musa yang atasnya Abi Musa al-Asy'ari tapi jauh mengeluarkannya Abi Musa Ba'dil jinni kepada sebagian jin alladzina urifu yang diketahui Allah ada tokoh alladzina kita pada sahabat yang dalam kitab sahabat wal iku falaisa ya manikaru anakun utawi padanya di situ iku falaisa orang itu bingung dari kelawan mungkar lima krono perkara zakartuhu kang menyebut sapa ingsun ing wakat
qala teman-teman jauh sapa Ibnu Hazmin Imam Ibnu Hazm kita berdiri kita berkuliah dalam kitab kuliah al-Muhalli saking Imam Mahalli man utawi wong iki sudah utawi suta waman utawi samane wong tidak ngaku-ngaku sapa man al-isma ing berkumpul kasih Nabi pokok darah betul-betul bohong sokoman al-umat ingatasi umat wa inallah rasulullah Allah ikut alamana betul-betul mengajarkan sapa Allah di kita anna nabaron satu ini seseorang minal jinni saking jin iku aman iman sapa man wa sami'un lan dengar sapa man al-Qur'an Nabi saking kanjeng Nabi nabaron bukan seorang kelompok minal saking jin iku aman iman wasami Al-Quran dan Nabi bahwa mengkau tali nafaran iku sahabatun menjadi sahabat usolahu yang utama aina pasaking mendindi dari orang yang ngaku-ngaku ijma'a ulai berkumpul mengkono-mengkono nafaran ayo dari sahabat wa hadza kali qaul wa alladhi yaqda'i wa alladhi wa dzakarahu yang menyebut sapa Ibnu Hazmin in alladhi fi masalah ijma'i dalam masalah berkumpul la nuwafiqu iku la nuwafiqu wa hadza alladhi dzakarahu fi masalah ijma' ulang wa hadza alladhi utawi ini wong karo yang menyebut sapa Ibnu Hazmin alladzi fi mas'alatil ijma'i dalam masalah kumpul iku lan tidak nyocoki sapa kita Ibnu Hazmin alaihi asabas inatasi alladzi wa inna ma aradu lan mesti karep sapa ingsun musannif nakla kalamihi memindah kalamnya Ibnu Hazmin bi kaulihim ing dalam golongan nafaron minal jin iku sahabat pun menjadi sahabat. Artinya kalau memang ada sahabat sudah yang berkumpul dengan kanjeng Nabi itu sahabat dan beriman kepada kanjeng Nabi itu adalah sahabat, tidak bisa memisah-misahkan. Wa hal taqulun apakah masuk safal malaikatu malaikat ayyi mahallun nazarin. Jadi mahallun nazarin ayyi mahallun nazarin. Tegese ing dalam mahallun nazarin utawi tempat pendapat. Waqat qala betul-betul berkata sapa kabeh sebagian ulama anadzalika innadzalika satu mengkono malaikat sebenarnya satu mengkono mahallun nazarin itu yang bagi seharusnya ala anau mengatasi satu ini kelakuan itu halkan apakah kono sapa kanjeng Nabi umat-umatan diutus ilahi maring malaikat aula atau tidak. Yang perlu menjadi pertanyaan dasarnya apakah Rasulullah itu juga diutus untuk para malaikat pokok nawalan betul-betul minjam kepal Imam Fakhruddin di Asrarul Tanzil hingga kitab Asrarul Tanzil al-ijma'ahi menggolongkan ala anahu mengatasi satu ini kanjeng Nabi itulamnya pun orang-orang sapa kanjeng Nabi di mursalan dan utus dan malaikat wan wazya ulama kan sapa itu dia dan nakli dalam ini mindah qaul wal rajah akan mengunggulkan bahwa Syekh Safiuddin As-Sufi annahu ing satu kanjeng Nabi bukan sapa kanjeng Nabi kumursalan dan utus ilahi maring malaikat
Jadi beda-beda pendapat. Waktu jalan berbuat membuat hujjah sapa Imam Taqiyuddin As-Subki di Asya kelawan biro-biro perkara yang bukan panjang maupun syarhul penjelasannya Asya wa bi sihhati minahi hadhihi masalati dan itu dalam meluruskan pondasi ini masalah. Ada asli atas ini di pokok permasalahan atau kali pendapat yang tidak sama atau nazar. Wakarnya jadi tinggal kembali-kalian malaikat masukkan sahabat atau tidak, dimasukkan sohbah atau tidak, apalagi semacam malaikat Jibril. Wakarnya keluar kewina kelawan pendapat kita rupanya wamata ada Islam sokongan wo laki yang bertemu sokongan ingkang Nabi mukminan hadir menjadi orang mukmin di kelawan kanjeng Nabi rumahir tadga kemudian murtad sokongan wa matalan lagi sokongan hadir dari di atas kemurtadannya man waliya utawi minta penjagaan billahi kepada Allah dan menjaga kepada Allah. Karena nikmat iman itu sudah nikmat sekali. Kita tidak ragu sama ajaran Islam itu sudah nikmat sekali. Karena mau dilihat dari aspek manapun Islam ini sudah memberikan banyak kemaslahatan tanpa harus ada keraguan lagi. Termasuk diantaranya masih ada yang meragukan tentang eksistensi daripada Nabi itu, eksistensi Nabi Ilyas, eksistensi Nabi Isa alaihissalam, eksistensi Nabi Idris alaihissalam yang notabene di dalam print sejarahnya dikatakan bahwa beliau ini masih hidup di yaumil qiyamah. Nabi Idris masih hidup, beliau pindah ke surga dengan sengaja meninggalkan sandalnya di dalam surga. Nabi Ilyas hidup di hutan dan sengaja memang diberikan hidup yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam juga diberikan kenikmatan hidup yang panjang oleh Allah dan supaya beliau berdua Nabi Ilyas dan Nabi Khidir ini nanti akan berjuang bersama dengan Mahdi. Kemudian Nabi Isa alaihissalam yang juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat menjadi fitnah akan disalibnya beliau. Kemudian ada muridnya yang membangkang yang diserupakan wajahnya sama dengan beliau. Namun kemudian Nabi Isa di akhir zaman akan membunuh yang dinamakan Dajjal. Ini juga kalau kita mengimani hal-hal yang seperti ini saja dan kita percaya bahwa ini ada, itu sudah termasuk kenikmatan luar biasa. Lucunya ada yang bertanya tentang mana hadisnya, mana buktinya. Saya kok tidak pernah ketemu. Ya iya ya, ngapain Nabi Khidir mau ketemu sama orang yang banyak dosa seperti kita? Tak butuh, Nabi Khidir tidak butuh ketemu sama kita. Ya itu yang butuh ketemu sama dia. Gimana caranya kalau saya tapa di pinggir pantai itu? Kita sengaja. Kalau nggak saya kita. Artinya kembali pada keyakinan masing-masing. Kalau kayak kita itu torekohnya yang torekoh taklim taklum sudah. Torekoh taklim taklum sudah. Kita pakai itu juga taklim taklum. Belajar ngajar, belajar ngajar, belajar ngajar. Dan ini dimengkongi juga. Katanya Sayyid Muhammad al-Malik itu kan torekoh saling torekoh taklim taklum. Saya tidak ikut torekoh ini, torekoh ini. Saya ikut torekoh yang nyeleneh-nyeleneh. Orang yang ikut torekoh ta'lim ta'allum ini yang biasanya memang disenangi sama Nabi Khidir. Tanpa diminta pun Nabi Khidir akan datang sendiri. Jadi jangan pakai jam-jam apa sekiranya bisa ketemu sama Nabi Khidir. Nabi Khidir tidak kompak di jam-jam itu. Seorang Nabi Musa saja harus ketemu, capeknya minta ampun mau ketemu sama Nabi Khidir, apalagi orang-orang baik kita punya. Itu artinya bagaimana di zamannya
Rasulullah sendiri aja ada orang yang sebentar diberikan kenikmatan iman kepada Rasul terus kemudian murtad. Dia meragukan Islam padahal sudah pernah ketemu Rasulullah, kemudian dimurtadkan karena hatinya mamang. Wa mata ala riddatin, dan mati dalam keadaan murtad, meninggal dalam keadaan murtad. Waqad wujud dalam betul-betul ditemukan dari saking mungkul mata ala riddatin sopohidatun, beberapa orang yasir yang sedikit. Seperti siapa? Kak Ubaidillah bin Jahsy, seperti Ubaidillah bin Jahsy pernah iman sama Rasul, kemudian Ustaz alladzi kana kama sapa Ubaidillah iku zaujah Ummi Habibah, suaminya Sayyidah Ummi Habibah. Kalinahu mongko satuhune Ubaidillah iku aslama masuk Islam sapa Ubaidillah ma'am beserta Ummi Habibah. Wa hajaralan hijrah sapa Ummi Habibah dan Ubaidillah ilal Habasyah kepada negara Habasyah. Pada Nasara kemudian masuk Nasrani sapa Ubaidillah wa Ubaidillah wa matalah mati sapa Ubaidillah ala Nasrani ing atase agama Nasrani Ubaidillah wa Abdillah bin Khattab dan Ubaidillah wa Abdillah bin Khattab wa Abdillah bin Khattab, dan seperti Abdillah bin Khattab alladzi qutila yang dibunuh sapa Abdillah bin Khattab wa utawi Abdillah muta'alliqun gantungan di astari Ka'bah di kelawan pira-pira pelambungnya Ka'bah. Wa Ubayyah bin Umayyah ibn Khalaf, dan seperti Ubayyah bin Umayyah bin Khalaf ala ayatasi sapa ta'syrahu kang bakal menjelaskan sapa ingsun saning khabar ceritanya Ubayyah bin Umayyah diterjemah di dalam biografinya Ubayyah bin Umayyah fil ismi dalam bab ar-rabi'iyah keempat ar-rabi saking Wal dan masuk di dalam qauluna sokongan wong irtad daya mongkat sokongan wa'ada dan kembali sokongan bilang Islam qabla ayyamutan sebelum yentomati sokongan sawabun kodogo istama'a kumpul sokongan di kelawan kanjeng Nabi marwatan kelawan ambalan ukro yang lain amba atau tidak marwah wa hadal kawi sawabun istama'a ila akhirih wa yuhada wa sahihu yang paling sahih al-mu'tamadu yang bisa dipegang. Wa syukru utawi sisi al-awwalu yang pertama la khilafa, tidak ada khilaf mewujud bidukuli dalam masuknya asyikil awal wa abda, dan jelas sokohahum sebagian ulama kita yang dalam sisi antara yang kedua ihtimalan karena condong wa utawi aidi ila akhirihi iku mardudun ditolak diitbati ahli hadis karena cocoknya ahli hadis ada addi al-Ash'ibni Qaisin ingatase memasukkan sahabat Ash'ab bin Qais di sahabat di dalam golongan sahabat wa'ala tadriji ahadithihi lami atase mengeluarkan beberapa hadisnya sahabat Ash'ab bin Qais di sahabat dalam beberapa kitab sahih wal masani dan biro-biro hadis musnad. Karena ini ada juga kaitan kalian mempelajari ini dengan mustalah hadis. Karena mustalah hadis berkaitan dengan rijalul hadis. Rijalul hadis berkaitan dengan sahabat, riwayat persisnya para sahabat itu bergantung daripada riwayat dan cerita-cerita mereka, termasuk juga para sahabat-sahabat yang mereka meriwayatkan hadis, kemudian di akhir hayatnya beliau beberapa tahun belakangan ada beberapa sahabat yang
linglung. Beberapa sahabat yang meloleh, sehingga di kalangan para para imam-imam yang mengeluarkan hadis itu ada banyak perdebatan, bisa dimasukkan dan ini hadis masuk dalam hadis yang sahih, apa hasan, apa sahih, apa mursal, apa ahad dan lain sebagainya. Jadi kita jangan juga mungkin bisa, kalau bisa mempelajari tentang riwayatnya para sahabat ini, tidak hanya mempelajari singkat-singkatnya saja, tapi kita lengkap dari atas sampai bawahnya sampai di akhir hayat. Wa utawi sahabat As'ad bin Qais iku memang saking wong irtadda yang murtad saka man atau sahabat As'ad ini. Cuma ada kemudian kembali saka man ila Islam maring Islam fi khilafati Abi Bakr bin dalam khilafahnya Sayyidina Abu Bakar. Ternyata ada bukti bahwa beliau ini masih diambil juga oleh beberapa ulama, beberapa alimah untuk diambil riwayat hadisnya. Wa hadza ta'rifun tauhidihi definisi umumiyun bisa dilandasi ala asahih atasi yang lebih absah al-mukhtar yang terpilih dan muhaqqiqin ingat dalam antarane ulama ahli muhaqqiq hadis Al-Bukhari seperti Imam Bukhari wa Syafi'i dan gurunya Imam Bukhari rupanya Ahmad bin Hanbal wa madan wong tabi'ah yang mengikuti sokongan Imam Bukhari wa warau dalika lan iku dalam setelahnya mengkono-mengkono al-asah aqwalun utawi piro-piro pendapat ukhra yang lain syahadatun yang syad kauliman seperti ucapannya orang qala kang ucap sokongan la yu'addu tidak dihitung sahabian bin sahabat ilaman soko ilaman kecuali wong usibayan dan sifati sokongan di ahadi awsobin ingat kelawan salah satu biro-biro sifat arba'atin yang 4. Ada juga pendapat pokoknya tidak dikatakan sahabat kecuali masuk dalam salah satu 4 kategori ini, 4 sifat upane mangwong tolak kang suwe opo mujala satu duduk nyaman maksudnya duduk bersama Rasul atau dijaga opo riwayat nyaman atau dibatasi sokongan anak usah minuman ibu goza berperang sokongan mau beserta kanjeng Nabi istasyhada atau membaca syahadat sokongan baina yadayhi di depannya kanjeng Nabi wa kadzalan kaya mengkono man qala la yu'atu man wong istau yang menjadi syarat sokongan visi hadis sohbati dalam sahnya persahabatan bulu wal ilmi sampainya balik wa awil mujalasata bulu wal ilmi awil mujalasata atau duduk pokoknya dari kategori duduknya saja dengan Rasulullah mau sebentar mau lama itu zaman sahabat ada yang berpendapat begitu. Walaupun sebentar hukum jalasah wa akrama dan memutlakkan sapa jama'atun segolongan ulama an-naman satu ni wong ro'a yang melihat sokongan an-nabi aling kanjeng Nabi bahwa mengkau utawi iku bahwa mengkau utawi man iku sahabi. Sudah ada yang di sebagian segolongan pendapat mengatakan bahwa ketemu sama Rasulullah sudah sahabat. Orang yang sudah matanya diberi kenikmatan melihat Rasulullah secara langsung itu sahabat semua. Wa
ulun den condongi alaman ing atase wong balawakang sampai sapa man sing tamyizi umur tamyiz idman krono utawi wong lam yumayyiz kang belum tamyiz sapa man iku la tasrifu tidak sah apa nisbatul udiyati pembangsaan pilihan ilaihi maring man kecuali belum tamyiz tapi kecil belum tamyiz sama sekali apa ini menunjukkan itu ya kalau seperti ini masih belum digolongkan sahabat. Jadi pokoknya yang lihat Rasulullah walaupun dia nggak Rasulullah tapi masih pakai kaos itu belum sahabat. Nah, ya setuju benar pokok Nabi satu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Quran melihat kanjeng sapa kanjeng Nabi iman kaya kuno sapa man sahabian sahabat min hadil tayyibah saking iki tingkah wa min haitsul riwayatu wa min haitsul riwayat lan saking kira-kira ini hari yakunu ono sokoman itu tabi'iyah jadi tabi'i karena memang kalau dari hal ini berarti orang ini walaupun dilihat Rasulullah tapi belum tabi'i ya ketika dia mukallafnya berarti sudah ada melihat Rasulullah masuk golongan tabi'i wajah dulu dan apakah maksud sokoman wong ro'ahu yang melihat sokoman kanjeng Nabi maitan Ali sangkut wafat qabla ayyubana sebelum dimakamkan sapa kanjeng Nabi kama wafat kaya oleh terjadi apa dari kami pun menurut al-Humaitan di Abi Dhu'aibin maring sahabat Abi Dhu'aib al-Hadali asy-syair yang menjadi tukang syair insahan apabila sah apa mawaqan mahalun nadharin aibihi mahalun nadharin tegese iku ing dalem iki kaul mahalun nadharin utawi tempat pendapat pokoknya utawi yang rojeh itu ada untuk boleh tidak masuk golongan sahabat. Ada yang bilang ya sahabat itu Abu Dhu'aib karena sudah melihat jasanya Rasulullah. Ada yang bilang enggak belum karena Rasulullah tidak melihat balik. Wa mimma jaa termasuk juga jadi pembahasan bagaimana dengan orang-orang yang melihat Rasulullah secara langsung seperti guru kita maupun Rasulullah Muhammad Hasan bin Syamsuddin ceritanya sahih riwayatnya mutawatir langsung cerita kepada beliau atau kemudian diceritakan kepada orang jika bersama Rasulullah kemudian minta agar supaya kakinya Rasulullah diletakkan di wajahnya beliau adalah sesepuh sehingga kata beliau sesepuh saya ini ya Rasulullah kau meletakkan anta ba'asbabamaika ala wajhi diakula yawmal qiyamah ya Rasulullah ada lagi ba'asbabamaika ala wajhi karena kata Nabi sesepuh ya Rasulullah agar supaya nanti di hari kiamat ya Rasulullah saya nanti akan bilang oleh Rasulullah wajah ini pernah diinjak oleh kaki mintanya sama Rasulullah agar supaya diletakkan ke wajahnya beliau tersebut. Dan ini masa mau masuk untuk sahabat jadi jadi ada pendapat kalau ada ketemu dalam mimpi ya bukan dikatakan sahabat walaupun Rasulullah melihat balik tapi ini dibatasi dengan mimpi oleh karena itu tidak dikatakan sahabat jadi tidak melihat secara langsung masih melalui media mimpi. Tapi ada juga yang mengatakan tidak masuk tapi bukan sahabat secara langsung tapi sahabat di dalam batin tidak sahabat secara zahir. Makanya kita bersyukur ada orang yang bilang saya seandainya saya bisa hidup di zaman Rasulullah kok gawat. Ada yang
Sudah yang kita ada sekarang ini syukuri dan saudara untung ini kita hidup sekarang iman sama Rasulullah, walaupun kita nggak ketemu sama Rasulullah, tapi kita cinta sama Rasulullah, kita iman sama Rasulullah, sudahlah. Daripada kalau kamu berharap kayak begitu, kok semisal dikabul sama Allah, kamu bisa time travel, dibalik lagi pakai mesin atau apa kan? Balik ke zaman Rasulullah, kok ternyata kamu masuk golongannya Abu Jahal sama Rasulullah. Dan akhirnya yang ada sekarang ini, ya, kita sudah ada saat banget, kita lihat dunia, iman sama Allah, iman sama Rasulullah, bahkan cinta hati sama Rasulullah. Ikut kan? Kalau kamu sama Rasulullah, ya ikuti apa yang sudah jadi keinginannya disepuh atau nanti punya keinginan atau banyak dari kalangan para ulama yang ketemu langsung sama Rasulullah beda-beda dari kita. Ya Rasulullah, kita hadis langsung darimu tanpa melewati riwayat siapapun. Akhirnya dikasih bahwa barang siapa yang di mulutnya masih ada sisa kopi, maka astagfirullah wal malaikat. Maka mereka akan memintakan ampun untuk orang itu selama jauh daripada kopi itu ada di mulut. Ngopi coy. Oh, sudah mana? Kurang. Jadi masih ngobrol dan masih banyak pendapat dari para ulama beda-beda antara yang mengatakan bukan masuk sahabat, ada yang juga mengatakan sudah masuk kategori sahabat tapi secara batin. Orang-orang yang itu sampai Rasulullah sampai besok jauh ke Al-Fatihah biasa kemudian itu dulu waktu Rasulullah itu masuk naruh kakinya, telapak kakinya diletakkan di wajahnya sesepuh itu lembut, jadi lembut sekali seperti kapas. Kaki telapak kaki Rasulullah itu lembut seperti kapas. Karena orang dalam apa tadi, seperti kakinya habis terlalu banyak dendam di roboh takar nanti itu terlalu. Ya, ada pilihan. Ini beda-bedanya pendapat tentang ta'aruf sahabat. Namun kembali yang tadi, kalau menurut musannif sendiri, maka Muslim itu mengatakan saya pokoknya lebih percaya yang ketemu sama Rasulullah dan iman kepada Rasulullah, meninggal dalam keadaan Islam, bertemu dengan Rasulullah sebentar atau tidak, yang penting iman juga sama Rasulullah, cinta sama Rasulullah itu sudah sah. Wa mimma latiku setengah saking perkara akan terkona iman di saking biro-biro imam minal aqwali saking biro-biro qaulul al-malati yang diglobalkan disifatin dalam sifat alladzi yu'rafu yang diketahui dia dalam sifat qaulul rajuli anane wong iku sahabian jadi sahabat wa ilam yarid walaupun tidak datang atau akan sisu pertelaakin ala dari kain atasin atau menjelaskan ala dari kain atasin mengkono-kono kaum rojul ma'rukai koto awalan lalu kang akhir imam soko ibnu Abi Syaibah di musannaf ing dalam kitab karangan Imam Abi Syaibah min thariqin saking jalan la baksa kang ora ono selesai kemudian di lawan thariq annahum sakurun kaum kang ono sapa kaum iku pinutuh ing dalam zaman terbukanya Mekah. Itulah yang maruna tidak diperintah sama kaum bila sahabatan amin menjadi sahabat. Qawli Abdul Barlam pendapatnya Imam Ibnu Abdul Barlam yang tidak tetap di Makkah wa qawin dan di qawin sapa ahadun seseorang bisa nanti asyrin min dalam tahun ke-10 illa aslama kecuali masuk Islam sapa ahad wa syahidadan membaca syahadat sapa ahad ma'an Nabi hajjatal wada'i haji wada
balikan niku padane mengkono-mengkono qaul Ibnu Abdul Bar qaul Ibnu ucapan sebagian ulama bil Aus hingga dalam qabilah Aus wal Khazraj dan qabilah Khazraj inna satu kuning lakuan ulam yaqo tidak tetap minum saking kandung Aus wal Khazraj sapa ahadun seseorang di akhir akhir Nabi dalam akhir mangsane atau zaman Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa dakhala kecuali masuk sapa ahad fil Islam dalam Islam wa mata wa malam perkara matakan sesuatu bahwa Nabi Kanjeng Nabi wa ahadun dan seseorang walidun minhum wa ahadullah orang minhum saking Abdul Aus wal Khazraj yudhiru yang memperjelas sapa ahad yudhiru yang memperjelas yang menjelaskan sapa al-kufru yudhiru yang memperjelas sapa ahad al-kufru kekufurannya